Zona. Saya Ali Akbar Rubis. Saya Syakila Zara Sosamila. Saya Kesha Rizky Surya Pratama. Jadi kami kali ini bakal ngewawancarain guru yang pernah menangani Kasus pembulian. Oke. Sambil jalan kayak gitu. Selamat pagi. Jadi hari ini kami mau menanya sama Pak Michael. Sebelumnya Pak Michael pernah menangani kasus pembulian? Pernah. Oke, dah on nih. Atau cakap ya? Baik. Kasus pembulian yang pernah kita tangani di kelas, gitu ya. Pembuliannya karena anak itu pintar, jadi dia dibully dengan cara apa? Tugas-tugasnya disuruh dia ngerjain. Nah, jadi ketika dia datang ke sekolah, tugasnya ditagih. Nah, Dicontekin. ya dicontekin. Nah, lama-kelamaan anak itu merasa nggak rasa nyaman. Kalau sekali dua kali nih, tapi setelah itu langsung dimarahin, akhirnya mau diajak lagi. Nah, jadi takut dan anak itu akhirnya nggak punya semangat untuk belajar. Jadi dia nggak mau belajar, jadi diem. Kemudian dia akhirnya lapor dengan orang tuanya chat waktu itu pengen ketemu, jadi dilaporkan masalah-masalah yang sebenarnya, dan anak itu merasa dibully. Jadi bukan cuma karena itu, juga ada hal-hal yang lain, karena mungkin faktor fisik anak yang dibully laki-laki, tapi kondisi fisiknya ya kita kan punya di kesehatan punya apa, tinggi berapa, berat badannya harus berapa supaya dikatakan normal. Tapi anak itu mungkin karena dia tinggi, fisiknya terlalu kurus, akhirnya dia dibully dengan fisiknya itu. Jadi fisik bully, tapi anaknya pintar, terus semuanya dimintain tugas-tugasnya yang berkaitan dengan mata pelajaran, dan akhirnya anaknya tuh yang merasa takut. Akhirnya dia lapor orang tua, nggak punya semangat belajar, dan akhirnya di kelas cuma duduk terdiam. Nah, itu kan efek apa? Efek-efeknya ya. Dampak-dampaknya diam. Nah, yang paling ditakutkan anak ini juga pernah dulu waktu di SMP pernah dibully. Jadi terjadi lagi di SMA ya? Di SMA jadi. Nah, yang paling membahayakan diceritakan sama orang tuanya, ketika dia dibully, dia nggak sanggup lagi untuk mengontrol emosinya, dia ambil batu atau apa, dipukul kepala temennya, pecah. Iya. Nah, itu yang ditakutkan, tiba-tiba dia ambil sesuatu yang ini, kan akhirnya membuat anak bertindak secara yang nggak terkontrol emosinya. Jadi ya udah cerita itu masalah. Kemudian pembuliannya lewat, lalu tadi kan lewat fisik juga, ya lewat kata-kata juga ada kan, yang hanya melemahkan orang. Mungkin ya yang paling banyak dibully itu karena faktor fisik, faktor latar belakang keluarga, atau yaitu penampilan kan, dan banyak yang lain seperti yang sudah kami tangani seperti itu. Kemudian ada juga yang faktor karena berkebutuhan khusus. Jadi ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi yang mungkin karena pernah dibully. Beberapa waktu kemarin dibully dengan cara diludahin, dimarahin. Akhirnya yaitu, kalau undang-undang perlindungan anak ya mereka bisa kena juga dengan kasus-kasus. Kemudian terakhir penanganannya. Bapak lakukan untuk menangani kasus Ya, penanganannya ya kita tentunya pertama panggil orang yang terlibat, mungkin pribadi lepas satu-satu. Setelah itu ya kalau yang dibully dipanggil juga. Kalau yang kemarin yang pembulian itu kita suruh minta maaf dan nggak perlu ulang lagi. Kalau yang
anak yang berkebutuhan khusus itu sampai panggil orang tua. Iya, karena udah ketahuan. Ya, karena terlalu dengan kepala sekolah langsungnya, jadi ada pertemuan khusus. Dan akhirnya ya kalau mengulang lagi ya tentunya ya akan ditindak sesuai dengan aturan sekolah. Jadi, Yang terakhir Bapak, saran Bapak nih agar siswa dapat mencegah terjadinya pembulian itu gimana Pak? saran saya ya bagaimana kita ya tentunya hal-hal yang bisa dibully dan sebagainya bukan cuma ya faktor suku juga bisa kan, agama ya, kemudian fisik kita, intelektual kita ya bisa. Ada orang pintar bisa dibully juga kan? Iya, ada. Ada orang yang mungkin kurang pintar bisa dibully juga kan? Ya jadi saran saya ya bagaimana kita bisa menerima lah satu dengan yang lain. Ya masa remaja itu adalah masa di mana kita kadang-kadang nggak bisa menerima diri kita juga sendiri kan. Kalau bapak dulu yang saya nggak terima dulu dalam diri saya itu alat pernafasan apa tuh itu karena saudara bapak cewek semua sama keluarga hidungnya mancung keluar, saya mancung ke dalam. Nah, jadi itu yang nggak pernah saya terima. Tapi setelah katanya bisa menerima diri ketika orang itu ya kita yang penting masih bisa bernapas ya. Jadi saat saya bisa terima diri, kemudian ya sebagai ini ya tentunya kita punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing ya, nggak semua kita adalah orang yang sempurna. Karena itu ya belajar untuk menerima diri, kemudian ya ingat bahwa ya kita nggak tahu masa depan orang ya kan, orang yang kita bisa bully hari ini tiba-tiba ke depannya bisa jadi apa, kita ya takutnya kayak di film-film itu ya, film itu kan banyak yang gitu kan ya, CEO nggak boleh sampai kayak gitu ya. Jadi sarannya ya bertemanlah dengan semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, makanya janganlah membuli, tapi mari kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Ya kalau kita mau belajar menghormati orang juga akan menghormati kita, menghargai kita, ya kan? Iya. Ya, itu jadi cukup. Oke. Terima kasih ya. Pak, makasih banyak. Terima kasih Bapak. Waktunya. Oke.